Kisah ini adalah kelanjutan dari cerita komik seorang kultivator yang akan menjadi kuat setelah ia terbunuh dan bangkit dari kematiannya, part yang kedua. Setelah di part sebelumnya, utusan dari Istana Timur mengetahui seberapa kuat Jiang Yu, ia pun semakin yakin kalau Jiang Yu adalah orang yang cocok untuk tetuanya. Karenanya, utusan Istana Timur itu pun berkata kalau ia tidak akan membunuh Jiang Yu hari ini dan bermaksud untuk memberikan waktu beberapa hari kepada Jiang Yu agar ia kembali memikirkan keputusannya. Kedati demikian, Jiang Yu tetap meminta agar utusan dari timur itu menggunakan kekuatannya, karena Jiang Yu lebih memilih untuk mati daripada menyerah kepadanya. Utusan Istana Timur itu ternyata tetap keras kepala dan memberikan waktu 3 hari kepada Jiang Yu. Sebelum ia pergi dari sana, utusan Istana Timur itu juga berpesan kepada Lin Ziyu agar ia menjaga Jiang Yu dengan baik. Karena jika ia tidak lagi melihat Jiang Yu setelah 3 hari, maka sekte Hongwu akan dihancurkan. Sedangkan Jiang Yu sendiri ternyata masih ingin bertarung. Karena itu, ia pun mencegah kepergian utusan Istana Timur sembari berteriak, "Mungkin jika kau memukulku beberapa kali lagi, aku akan menyerah." Alhasil, utusan dari timur yang merasa sangat kesal itu pun akhirnya memberikan sebuah pukulan kepada Jiang Yu. Tak berselang lama, papan XP pun muncul dan membuat Jiang Yu sangat senang. Berlanjut di lapangan seni bela diri kediaman Hongwu, terlihat Jiang Yu tengah meminta Lin Ziyu untuk memijatnya. Karena itu, Lin Ziyu pun sangat kesal dan meminta Jiang Yu agar berhenti menipu semua orang. Jiang Yu kemudian mengancam akan menggores lehernya di depan Lin Ziyu. Tentu saja Lin Ziyu sangat ketakutan dan segera mengambil belati yang dipegang Jiang Yu. Kedati demikian, Lin Ziyu tidak menyangka kalau orang yang sudah menikmati asam garam dunia seperti dirinya harus jatuh di tangan Jiang Yu. Lin Ziyu lalu meminta Jiang Yu agar melupakan kesalahannya. Jiang Yu kemudian berkata kalau ia hanya sedang bercanda karena bagaimanapun ia masih memikirkan nasib para murid sekte Hongwu jika ia mati. Sementara itu, beberapa murid sekte Hongwu tengah membicarakan perbuatan Jiang Yu yang sangat kurang ajar. Akan tetapi, murid yang telah mengetahui permasalahan sebenarnya segera menyuruhnya diam. Ternyata saat ini Jiang Yu terkenal sebagai murid yang sangat kejam. Bahkan beberapa hari yang lalu, tetua pertama sampai menampar para murid senior hingga tewas karena telah menghina Jiang Yu yang mengancam akan bunuh diri. Tak lama setelah itu, Jiang Yu terlihat mengunjungi perpustakaan teks Buddha. Akan tetapi, murid penjaga istana malah berusaha untuk menghentikannya. Beruntungnya, Tetua Wu segera datang untuk menemui Jiang Yu. Tetua Wu menganggap bahwa sifat sombong Jiang Yu masih belum berubah dari dulu. Tetua Wu juga berpesan agar Jiang Yu mau memaafkan orang lain dan menahan diri. Setelah itu, Tetua Wu pun memberikan kunci lantai 3 perpustakaan teks Buddha. Karenanya, Jiang Yu lalu mengucapkan terima kasih kepada Tetua Wu. Kedati demikian, Tetua Wu rupanya melakukan semua ini untuk membantu Lin Ziyu. Lantaran jika Jiang Yu masih mengingat perbuatan Lin Ziyu di masa lalu, maka cepat atau lambat ia akan kembali dan menghancurkan sekte Hongwu. Tak lama kemudian, Jiang Yu pun telah sampai di lantai 1 perpustakaan teks Buddha. Jiang Yu juga menyadari bahwa buku yang ada di lantai 1 lebih banyak daripada saat ia datang terakhir kali. Akan tetapi, Jiang Yu merasa kalau semua teknik di lantai 1 berada di tingkat mortal dan tidak berguna untuknya. Karena itu, Jiang Yu pun bergegas untuk segera menuju lantai 2. Namun Jiang Yu terlihat terkejut lantaran melihat ada pintu besar menuju lantai 2. Saat Jiang Yu memaksa membuka pintu itu, tiba-tiba Jiang Yu menerima sebuah serangan. Tak berselang lama, murid pertama dari tetua sekte Hongwu bernama Zhou Han datang dan menghina Jiang Yu.
Sembari membuka pintu lantai 2, Zuo Han berkata kalau Jiang Yu perlu mempelajari 10 teknik tingkat mortal terlebih dahulu sebelum ia diizinkan untuk masuk ke lantai 2. Namun Zuo Han menganggap kalau Jiang Yu membutuhkan 3 tahun untuk dapat menyelesaikannya. Kendati demikian, Jiang Yu terlihat sangat kesal dengan peraturan tersebut. Jiang Yu lalu memanggil sistem untuk bertanya apakah ada metode agar ia bisa mempelajari 10 teknik tingkat mortal dengan cepat. Sistem pun bertanya apakah Jiang Yu bercanda dengan permintaannya. Dengan wajah yang meremehkan, Jiang Yu berkata kalau ia menaruh harapan besar pada sistem sampah, karenanya ia pun akan mencari cara lain. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku hanya penasaran, mengapa kau mempelajari 10 seni bela diri sampah itu? Kau tidak perlu khawatir, cepat katakan saja bagaimana caranya. Kau hanya perlu menaruh tanganmu di atas kitab dan mempelajarinya dengan XP yang didapatkan. Setelah sistem menghilang, Jiang Yu pun dengan segera melakukan persis apa yang dikatakan sistem. Singkat cerita, setelah mempelajari 10 teknik tersebut, Jiang Yu pun sudah siap membuka pintu lantai 2. Namun beberapa siswa rupanya masih meremehkan kemampuannya dan menganggap kalau Jiang Yu akan kembali menggunakan kekerasan. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat Jiang Yu berhasil membuka pintu itu. Kemudian kedua murid itu pun menemui Jiang Yu untuk menanyakan bagaimana cara Jiang Yu bisa mempelajari 10 teknik hanya dalam waktu setengah dupa. Karenanya, Jiang Yu hanya berkata kalau ia kuat, oleh sebab itu ia dapat melakukan hal tersebut. Sedangkan di lantai 2, terlihat Die Yi sedang berusaha untuk mengambil metode roh keterampilan api. Akan tetapi ternyata ia belum berhasil. Tak berselang lama, Zuo Han dan para komplotannya pun menghampiri Die Yi untuk menawarkan bantuan. Namun Die Yi menolaknya. Melihat hal itu, Zuo Han terlihat sangat kesal dan berencana untuk menjadikan Die Yi sebagai wanitanya yang akan berlutut di hadapannya suatu saat nanti. Tak berselang lama, Zuo Han pun terkejut melihat Jiang Yu yang berhasil sampai di lantai 2 dengan sangat cepat. Jiang Yu lalu mengejek Zuo Han dengan berkata kalau ia tidak perlu menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mempelajari 10 pelatihan tingkat biasa. Omong kosong Jiang Yu, kau pasti menggunakan metode yang tak jelas. Aku Zuo Han tidak akan berdebat denganmu. Jiang Yu pun menganggap bahwa mereka yang biasa-biasa saja itu tidak akan mengenali perbedaan dengan jenius seperti dirinya. Mendengar perkataan Jiang Yu, Zuo Han dan komplotannya itu pun langsung menyerang Jiang Yu. Akan tetapi dengan jurus yang baru saja dipelajari Jiang Yu, ia pun dengan mudah berhasil mengalahkan mereka. Di sana, Jiang Yu kembali menegaskan bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa dan tidak mungkin dapat bersaing dengannya. Sesaat kemudian, Die Yi pun datang menemui Jiang Yu dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Jiang Yu lalu beralibi kalau ia hanya sedang berlatih dengan para murid lain. Akan tetapi ia tidak menyangka kalau murid-murid Sekte Hongwu semakin buruk setiap tahun. Die Yi pun membenarkan hal tersebut. Ia juga berkata kalau mereka memiliki moral yang rusak karena sering mengganggu murid perempuan. Ketika melihat teknik yang ada di sana, Jiang Yu bingung bagaimana cara mendapatkan teknik itu jika dilindungi oleh penghalang. Mendengar hal tersebut, Die Yi menyadari kalau Jiang Yu masih belum pernah mengunjungi tempat itu. Karenanya, ia lalu menjelaskan bahwa semua teknik di tempat itu berada di atas tingkat spirit. Teknik-teknik itu adalah jenis seni bela diri yang memiliki kesadaran dan akan memilih seorang kultivator yang cocok untuk mewarisinya. Mereka hanya perlu melepaskan energi Qi ke dalam penghalang di mana teknik bela diri disimpan. Jika dianggap cocok, teknik itu akan menembus penghalang dengan sendirinya. Alhasil, Jiang Yu pun langsung melepaskan Qi-nya. Betapa terkejutnya ketika ternyata semua teknik yang ada di tempat itu, termasuk teknik tingkat Chuan level rendah milik Zuo Han, mendekat ke arah Jiang Yu.
Di sana, Dia Yi terlihat sangat tertarik dengan metode roh keterampilan api. Karenanya, Jiang Yu pun langsung memberikan metode tersebut kepada Dia Yi. Sementara itu, Jiang Yu terlihat masih berpikir mengapa di tempat itu hanya ada teknik tingkat spirit dan tidak ada yang berada di tingkat Xuan. Tak berselang lama, sebuah teknik tingkat Xuan level rendah mendekat ke arah Jiang Yu. Akan tetapi, Zhou Han yang melihatnya tiba-tiba meminta Jiang Yu untuk segera mengembalikan teknik tersebut kepadanya. Tentu saja Jiang Yu pun meminta bukti untuk menunjukkan kalau Zhou Han adalah pemilik teknik itu. Dia Yi rupanya juga berkata kalau semua teknik yang ada di sana bisa didapatkan oleh siapapun. Dan jika Zhou Han tetap memaksa, maka ia akan melaporkan hal ini kepada para tetua. Alhasil Zhou Han pun terlihat sangat marah sembari beralibi bahwa semua teknik di lantai 2 berada di tingkat spirit dan tidak ada yang berada di tingkat Xuan. Karena tidak ingin berdebat, Jiang Yu kemudian menantang Zhou Han untuk bertarung dan jika ia tidak mempunyai kemampuan, maka Zhou Han harus merelakan teknik itu. Zhou Han pun dibuat semakin marah mendengar perkataan tersebut. Karenanya, Zhou Han lalu menelan pil Conqueror pemberian ketua sekte yang dapat meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat. Apakah Jiang Yu berhasil mengalahkan Zhou Han dengan sekali serangan? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik ini di part selanjutnya ya.